Selamat pagi, saudara-saudari jemaat GPD Situbondo. Berjumpa lagi pagi hari ini dengan sarapan rohani, makanan yang sehat untuk jiwa dan tubuh kita. Pagi hari ini saya memberi tema berkat di tengah padang gurun. Berkat di tengah padang gurun. Kita akan membaca di dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai 13. Markus 1 ayat 9 sampai 13 demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Bapak Ibu, mungkin kita atau anak-anak kita kita pernah menemani anak-anak kita melihat film animasi Doraemon atau ilustrasi. Nah, Doraemon itu sebuah robot masa depan yang dikirimkan kepada seorang anak yang bernama Nobita. Kita tahu Nobita itu seorang anak yang tadinya lemah, tidak bisa apa-apa Kalau dia merasa minder sering kesialan terjadi pada dirinya. Tetapi setelah Doraemon itu datang dengan kantong ajaibnya maka dia menjadi anak yang percaya diri. Nah, kita tahu bahwa di sini Doraemon itu berperan sebagai seorang penghibur bagi Nobita, seorang penolong jika dia mengalami satu kesulitan, dan menuntun Nobita kepada hal-hal yang besar Nah, kita tahu bahwa kita sedang berbicara tentang Roh Kudus Peranan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, penuntun dalam setiap kehidupan kita. Di masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi COVID-19, kita sangat memerlukan tuntunan dari Roh Kudus untuk menuntun setiap kehidupan kita melalui kesulitan-kesulitan yang di awal tahun tidak kita perkirakan. Kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus, percayalah itu adalah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita di dalam kemenangan, kelimpahan, kebahagiaan yang penuh damai. Tapi jangan salah seperti kita lihat tadi, setelah Yesus dibaptis, bahkan Allah memberi afirmasi di dalam Yesus akan melayani. Yesus tidak menuju ke satu padang rumput yang hijau, saudara-saudara tetapi dikatakan dalam ayat tadi, segera sesudah itu roh memimpin Yesus ke padang gurun. Jadi Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Kita tahu bahwa padang gurun itu satu tempat yang tidak mengenakan Di sana dikatakan ada binatang-binatang buas juga cuacanya sering berubah secara ekstrim. Kalau malam dikatakan sangat dingin, kalau siang dikatakan sangat panas Jadi siapapun tidak ingin berada di padang gurun. Tetapi kalau
dikatakan kita masih ke padang rumput yang hijau, nah itu semua orang akan senang, merasa damai ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, meskipun kita ini anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ya, tetapi Allah atau Roh Kudus menuntun kita memasuki satu padang gurun dengan maksud ya, bukan tidak ada maksudnya Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita ke suatu padang gurun, tetapi di sanalah kita dilatih ya, diproses seperti pada perjalanan bangsa Israel, di mana ketika dia dilepaskan dari Mesir, dia memasuki menyeberangi Laut Kolsom ya, Laut Ebro, dan dia memasuki satu wilayah padang gurun yang luas sampai 40 tahun di sana. Tuhan membentuk bangsa Israel 40 tahun dengan berkat-berkatnya justru di padang gurun. Bukan berkat-berkat itu ada di Kanaan, tapi justru menempa bangsa Israel itu ada di padang gurun. Di sanalah Tuhan memproses bangsa Israel. Di sanalah Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk bersandar penuh kepada Tuhan ya. Karena kalau kita hidup secara mulus saja ya, tidak ada tantangan, tidak ada apapun, kita menjadi satu pribadi yang tidak bisa mengandalkan Tuhan. Kita menyombongkan diri kita dengan kekayaan mungkin, dengan harta kita, dengan kepintaran kita, tetapi Tuhan mengajak kita ke padang gurun karena Tuhan ingin menuntun kita ya, untuk melewati bagaimana hidup bersandar penuh kepada Tuhan. Inilah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan sendiri pada padang gurun itu. Kita melihat bangsa Israel ya, 40 tahun ada di padang gurun. Sudah Tuhan sediakan mana, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tapi pas takarannya ya. Bahkan mereka sangat diberkati oleh Tuhan dengan perlindungan tiang awan, tiang api, ya, daging burung, itu semua Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan heran jika Tuhan memimpin kita melalui masa-masa sukar seperti ini, ya. Kita mendengar bahwa masa pandemi ini banyak orang kesulitan dalam hal ekonomi, ya, mungkin juga dalam hal kesehatan. Tapi percayalah, sebagai anak-anak Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus, kita mempunyai Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Melalui padang gurun itu, Tuhan bermaksud untuk kita diproses, untuk kita istilahnya sekolah di padang gurun itu, untuk ditempa menghadapi ujian-ujian. Ayub pernah berkata di dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, melalui kesulitan-kesulitan, bagaimana Ayub, ya, saudara-saudara, melalui kesulitan yang sangat berat, dia dapat mengatakan, aku akan timbul seperti emas melalui ujian-ujian yang ada. Demikian juga dengan kehidupan kita, ya. Biarlah melalui ujian yang ada saat ini, melalui pandemi ini, betapapun kesulitan yang kita hadapi, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Justru di sana kita mengoreksi kehidupan kita. Kita bisa bertindak hati-hati, ya. Kita bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan karena kita tidak mempunyai kemampuan apapun. Justru orang yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan membawa kita ke padang gurun untuk kita lebih mengerti lagi rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca, ya, padang gurun berbicara tentang padang gurun, artinya berbicara.
tempat di mana Allah berbicara, berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan penting kepada kita. Di sanalah ya, justru di sanalah pada saat kita berada di padang gurun Allah, kita dapat mendengar suara Allah. Kita peka terhadap pesan-pesan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga Ia menuntun kita melalui jalan-jalan kebenaran ya. Kita lebih berhati-hati, kita mawas diri di dalam bertindak, sehingga itulah keuntungan kita ya di dalam Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita melalui masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita semakin setia kepada Tuhan ya. Betapapun padang gurun itu kita hadapi, setiap orang mengalami padang gurun tersendiri di dalam hidupnya, tetapi yakinlah bahwa Tuhan Yesus adalah yang besar kuasanya, jauh melebihi masalah-masalah kita. Oleh sebab itu, mari kita bergantung sepenuhnya, bersandar kepada Tuhan Yesus. Merupakan satu pengalaman pribadi kita kalau kita sudah memasuki satu padang gurun, merupakan satu pengalaman yang indah di mana itu dapat kita saksikan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, bahwa Tuhan Yesus adalah sandaran kita. Tuhan Yesus adalah yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya melalui tuntunan Roh Kudus, kita semua dibawa semakin indah, semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.